Ini merupakan contoh kuesioner untuk melakukan analisis IPA. Ini saya ambil itemnya dari penelitian Abduh 2018. Ini penelitian Abduh dan Ramjaun, Bank Selection Criteria dan Self-Qual Survey di antara Muslim di negara Mauritius tahun 2018. Di sini sudah ada itemnya. Salah satu cara untuk melakukan penelitian adalah kita mengakomodasi atau mengadaptasi penelitian sebelumnya gitu. Nah, penelitian sebelumnya pertanyaannya berkisar apa sih? Kalau jurnal, artikel jurnal itu jarang ya mencantumkan ada lampiran kayak skripsi, tesis, nggak ada lampiran kuesioner. Tapi kita bisa lihat di definisi variabel atau ini nih, hasil di bab hasil tuh biasanya ada itemnya apa. Nah, ini kan bisa menjadi acuan untuk membuat pertanyaan dalam kuesioner. Ini saya sudah pindah ke sini. Nah, untuk IPA, kuesioner IPA ini nanti untuk satu item responden akan menjawab dua hal, yaitu importance-nya apa, pentingnya apa, kemudian performance-nya seperti apa gitu. Misalnya saya menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 4. Untuk importance diisikan skornya 1 kalau tidak penting, 2 kalau cukup penting, 3 penting, dan 4 sangat penting. Sedangkan untuk performance, misalnya 1 adalah tidak baik, 2 cukup baik, 3 sudah baik, dan 4 baik sekali. Ini untuk satu responden akan mendapatkan paling tidak kuesioner seperti ini ya, ada petunjuknya sama list seluruh item. Ini ada 16 item yang sudah dipetakan berdasarkan 5 dimensi SERVQUAL, ada tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, misalnya nih saya sebagai responden, saya misalnya di bank syariah X gitu ya. The bank has up-to-date and easily accessible equipment. Menurut saya hal ini penting gitu. Peralatan yang up-to-date dan mudah diakses menurut saya penting. Jadi saya akan memberikan skor 4. Kemudian untuk performance yang saya rasakan di bank syariah X itu equipmentnya udah up-to-date sama easily accessible menurut saya. Tapi nggak baik sekali gitu. Jadi saya akan berikan skor 3 yang itu sudah baik. Lalu, misalnya di item yang kedua, pegawai bank itu menggunakan pakaian, itunya oke lah penampilannya gitu ya, secara tampilan. Menurut saya itu penting tapi nggak sangat penting, jadi saya akan kasih skor 3. Ini kan sangat penting saja, nggak sangat penting. Kemudian kinerjanya gimana? Menurut saya sih yang saya lihat sih udah baik sih penampilan mereka gitu. Sudah baik tapi nggak baik sekali, jadi saya akan kasih skor 3. Dan seterusnya seperti itu sampai 16 item pertanyaan dijawab. Nah, kemudian dari kuesioner ini direkap ke dalam Microsoft Excel. Ini nomor responden ya misalnya. Ini misalnya saya tuliskan respondennya 1 sampai dengan 40 responden. Nah, lalu saya berikan simbol P itu kalau performance. Jadi ini performance item 1, lalu P2 adalah performance item 2, dan seterusnya. Ada juga setelah performance, ini saya rekap juga I. I itu adalah importance. Ini lebih baik sih disandingkan P1 dengan I1. Di sini P1 dengan I1. Jadi saat kita ngerekap responden pertama di lembar kuesionernya, P1-nya performance untuk item pertama jawabannya adalah 3 gitu. Kemudian importance-nya di sini, importance-nya jawabannya berapa? 1 misalnya. Terus item pertanyaan yang kedua, performance-nya berapa? Dan seterusnya. Ini jadi merupakan data mentah. Sudah kita rekap semua nilainya gitu, selesai. Habis itu nilainya untuk per item pertanyaan ini dibikin average, dibikin rata-ratanya berapa.
Jadi ini performance item pertama. Ini tadi importance item yang pertama gitu. Habis itu direkap lagi. Nilai-nilai ini 2,6, 2,6, 2,3. Ini kita bikin data siap olah dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bedanya dengan tabel sebelumnya. Di tabel data mentah, nomor di kolom pertama merupakan banyaknya responden 1 sampai dengan 40. Untuk di data siap olah, ini item ke ini adalah jumlah pertanyaan. Jadi ada 1 sampai dengan 16. Harusnya 16 ya. Ini saya bikin 16 deh. Ada 16 pertanyaan kan, jadi 16. Kemudian performance untuk item yang pertama, rata-ratanya berapa? Gitu. Tadi kan udah kita rekap. Terus importance untuk item ke-1 untuk seluruh, jadi gini. 2,55 ini artinya apa? Artinya adalah nilai rata-rata dari jawaban seluruh responden mengenai performance, ini P, di item yang pertama gitu. Terus 2,575 apa? Rata-rata jawaban seluruh responden untuk importance item ke-1 dan seterusnya. Nah, data inilah yang siap kita jadikan diagram. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita bikin chartnya di Excel seperti ini, karena ini kan nilainya kan dari angka 2 sampai dengan 3 ya, sedangkan di Excel secara default ini bikin sumbunya dari angka 0, jadi nggak kelihatan polanya gitu. Kalau di SPSS di sini angkanya di sini mulai dari 2, kalau di sini 3,2 gitu. Kalau di Excel kan langsung dari 0. Jadi data yang dari SPSS ini sebenarnya sama plotnya kayak yang ini, cuma yang ini tuh udah di zoom dari ini. Kalau kita zoom nanti kan dia, ini nggak bisa di zoom ya kalau gini. Intinya ini kita harus batasin datanya, sumbu horizontalnya mulai dari angka 2 gitu, jangan dari angka 0 biar ke zoom. Nah, next video saya akan ngejelasin contoh bikin plotnya ini menggunakan SPSS.